Di Bali waktu itu zamannya masih benar-benar narkoba banyak sekali. Jadi akhirnya saya sampai di Kuta, saya jadi pemakai narkoba yang sangat, sangat buruk gitu, sangat benar-benar, mungkin tidak bisa hidup lagi mungkin. Harus pakai, harus menggunakan dan harus tetap berbuat kriminal untuk cari uang buat makai saya. Singkatnya saya harus keluar masuk penjara. Saya masuk penjara itu tahun 98, masih umur belasan tahun saya. Dan ketika itu saya pikir teman-teman saya di penjara waktu itu. Saya pikir karena saya merantau, saya nggak punya keluarga. Saya pikir ya teman-teman saya waktu itu cuma di jalan dan di penjara. Jadi singkatnya saya belajar ternyata di penjara hal-hal yang tidak baik. Di situ saya semakin bertumbuh, saya semakin kenal sebenarnya kejahatan-kejahatan, berbagai jenis kejahatan kumpulnya di situ, betul? Makanya di sini hati-hati. Kalau di luar Tuhan, saya melihat hidup di luar Tuhan itu dunia memberikan pelajaran-pelajaran dunia, dan saya menangkap itu semua. Dan itu membuat saya sangat-sangat terpuruk hidup saya, sangat menyedihkan. Saya harus ngalamin 6 tembakan peluru di kaki saya. Sampai sekarang belum bisa keluar satu peluru. Puji Tuhan karena kebaikan, pertolongan, kemurahan Tuhan, saya diselamatkan. Berapa kali saya harus menghadapi maut, hampir maut. Dalam bahkan ya mungkin harus tewas waktu itu. Dan saya pikir saya siap mati untuk hal itu. Hal yang sangat menyedihkan buat saya. Tapi Tuhan ini luar biasa, Yesus ini luar biasa. Ketika saya mau datang kepada Yesus, dia terima saya apa adanya, saudara. Tapi mujizat Tuhan ketika saya buka hati saya kepada Yesus, Yesus pulihkan saya secara total dan ajaib di situ, tanpa ada perbuatan dokter waktu itu. Karena saya dikurung di sel, nggak bisa kemana-mana 5 bulan. Tapi justru ajaibnya ketika ini hati saya nggak tahu lagi bagaimana saya hidup, saya bilang. Di situ saya merendahkan diri betul-betul, saya buang keangkuhan saya buang kekuatan manusia saya cuma bisa berserah pada Tuhan. Di situ mujizat Tuhan terjadi buat saya. Saya justru bisa jalan justru di tempat yang nggak bisa saya jalan. Di sel 5 bulan saya di sel tikus. Justru Tuhan nyatakan mujizatnya buat saya. Saya dalam hati cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Kalau saya bisa keluar dari tempat ini, saya mau kasih kaki saya ini buat pekerjaan Tuhan. Saya mau jalani apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Puji Tuhan, diproses lagi. Ketika di luar, Tuhan proses kita juga. Bukan hanya di dalam penjara, Tuhan mau proses kita. Sampai saya dapat ayat di Roma 9 ayat 20 katakan, siapakah hai engkau manusia, maka engkau membantah Allah. Dapatkah sesuatu yang dibentuk, mengatakan kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ketika saya di luar, saya tetap berserah kepada Tuhan. Nggak cukup sampai di dalam, sampai di luar. Ternyata saya melihat rencana Tuhan ada dalam hidup setiap orang percaya, saudara. Keluarga saya sekarang dipulihkan, bahkan teman-teman saya banyak dipulihkan. Dan saya bersyukur Yesus mempercayakan saya untuk melayani Dia, melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, saudara. Pak Marjuli utus saya pergi ke pulau kecil, saya berangkat pergi, saudara. Dan diutus juga Tuhan promosikan juga, saya itu berserah. Dan banyak sekarang jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, nggak lebih dari 10 memang sekarang. Tapi saya yakin di situ kasih Tuhan dicurahkan buat kita semua. Ketika saya berbagi, karena Tuhan yang selamatkan saya, makanya apa yang saya punya sekarang itu harus dibagi dengan cuma-cuma. Apa yang kita terima dari Yesus secara cuma-cuma, kita harus bagi juga dengan cuma-cuma. Saya mau melayani Tuhan sampai Tuhan mau panggil kita kapan pun. Kita nggak tahu kapan kita mati, saudara. Maut ini selalu depan aja. Tapi Yesus kalahkan maut buat kita, saudara. Jadi kalau kita tetap setia tinggal di dalam Yesus, kita nggak takut lagi hadapin maut. Amin.